Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Suci Salsadila dengan NIM 19117010 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Kali ini saya akan membahas tentang bekerja dengan bahan kimia. Disimak ya teman-teman. Bahan kimia ramah lingkungan untuk setiap laboratorium. Bahan kimia ramah atau aman terhadap lingkungan, sering disebut juga dengan green chemistry, merupakan suatu konsep teknologi kimia inovatif dalam mengurangi, menghasilkan penggunaan yang ditimbulkan oleh bahan kimia berbahaya dalam desain, pembuatan dan penggunaan produk kimia. Selanjutnya ada 12 prinsip kimia hijau yang diusulkan oleh Anastas dan Warner. Pertama, mencegah timbulnya limbah dalam proses. Kedua, mendesain produk bahan kimia yang aman. Ketiga, mendesain proses sintesis yang aman. Keempat, menggunakan bahan baku yang dapat diperbaharui. Kelima, menggunakan katalis. Keenam, menghidrasi derivatisasi dan memodifikasi sementara dalam reaksi kimia. Ketujuh, memaksimalkan atom ekonomi. Kedelapan, menggunakan pelarut yang aman. Kesembilan, meningkatkan efisiensi reaksi energi yang digunakan dalam suatu proses kimia harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan dan aspek ekonomi. Kesepuluh, mendesain bahan kimia yang mudah terdegradasi. Kesebelas, menggunakan metode analisis secara langsung untuk mengurangi polusi. Dan yang terakhir, meminimalisasi potensi kecelakaan. Yang selanjutnya, cara membeli bahan kimia. Sebelum membeli bahan kimia, kita perlu mengetahui yang pertama, jumlah bahan kimia yang akan dibeli. Yang kedua, jenis atau karakteristik bahan kimia yang akan dibeli agar dapat mempertimbangkan potensi bahaya dan limbah dari bahan kimia. Ketiga, potensi limbah agar dapat masuk ke dalam perencanaan untuk meminimalisasi limbah bahaya kimia tersebut. Keempat, waktu pengiriman bahan kimia. Dan yang terakhir, membuat rancangan SOP, prosedur perencanaan dan pembelian bahan kimia. Yang selanjutnya ada rancangan SOP perencanaan pembelian bahan kimia. Yang pertama, print out data inventory sebagai pertimbangan pada saat melakukan perencanaan. Yang kedua, perencanaan pembelian. Yang ketiga, kaji ulang jumlah, jenis, dan potensi bahaya. Yang keempat, pengajuan pembelian. Yang kelima, persetujuan anggaran. Yang keenam, pengelolaan. Yang ketujuh, klasifikasi spesifikasi. Yang kedelapan, proses pembelian. Yang selanjutnya ada inventaris dan pelacakan bahan kimia. Inventaris merupakan catatan atau daftar data, biasanya dalam bentuk basis data, bahan kimia dalam laboratorium dan informasi penting tentang pengelolaannya yang tepat. Untuk memulai inventaris, supervisor dan manajer laboratorium harus menyusun daftar seluruh bahan kimia di dalam laboratorium. Komponen laboratorium yang perlu dilakukan administrasi meliputi yang pertama, bangunan ruang fasilitas umum laboratorium. Yang kedua, peralatan dan bahan laboratorium. Yang ketiga, ketenaga kerjaan laboratorium. Dan yang terakhir, kegiatan di laboratorium. Selanjutnya ada zat-zat kimia yang ada di laboratorium untuk keperluan praktikum. Yang pertama, zat radioaktif. Yang kedua, zat reaktif. Yang ketiga, zat korosif. Yang keempat, zat kombusibel. Yang kelima, oksidator. Yang keenam, zat beracun atau toksik. Zat ketujuh yaitu zat sensitif cahaya. Dan yang terakhir adalah gas terkompresi. Surat keterangan asal from D merupakan dokumen penyerta barang ekspor yang menyatakan bahwa barang ekspor tersebut telah memenuhi kriteria asal barang untuk mendapatkan referensi, serta menyatakan pula bahwa barang ekspor tersebut diproduksi di Indonesia. Hal khusus yang harus diperhatikan dalam pengisian form D diantaranya adalah yang pertama, nomor induk zat dan kode sesuai dengan kode yang diberikan perusahaan. Yang kedua, nama bahan kimia sebaiknya dituliskan dalam bahasa Inggris agar sesuai dengan katalog zat yang diberikan perusahaan sehingga proses pengadaan akan berjalan lebih cepat.
Yang ketiga, hati-hati dalam menuliskan rumus kimia dan nama zat. Dan yang terakhir, spesifikasi bahan kimia yang harus dicantumkan dalam kartu. Yang selanjutnya, penyimpanan bahan kimia. Penyimpanan bahan kimia berbahaya sebagai berikut. Yang pertama, penyimpanan bahan kimia beracun atau toksik. Bahan kimia beracun harus disimpan di dalam ruangan yang sejuk, di tempat yang ada peradaban hawa, jauh dari bahaya kebakaran, harus dipisah satu sama lain. Yang kedua, bahan kimia korosif. Bahan ini harus disimpan dalam ruangan yang sejuk dan ada peredaran hawa yang cukup untuk mencegah terjadinya pengumpulan uap. Yang selanjutnya, bahan kimia mudah terbakar, disimpan di tempat yang cukup dingin, dan di daerah penyimpanan dipasang tanda dilarang merokok. Dan yang terakhir, bahan kimia peledak. Letakkan penyimpanan harus berjarak minimum 60 meter dari sumber tenaga, terowongan, lubang tambang, bendungan, jalan raya, dan bangunan agar pengaruh ledakan sekecil mungkin. Materi yang terakhir yaitu pemindahan, pengangkutan, dan pengiriman bahan kimia. Pemindahan bahan kimia, memindahkan bahan kimia di lokasi kerja, digunakan perangkat pengaman sekunder. Yang kedua, pengangkutan bahan kimia atau pestisida. Melakukan pengawasan pekerjaan, pengangkutan bahan kimia berbahaya, pengawas atau atasan berkewajiban menyampaikan informasi K3 serta risiko bahaya yang ada pada setiap pekerja. Yang kedua, hanya pekerja yang sudah mengerti serta ada rekomendasi dari atasan dibenarkan mengenai pekerjaan pengangkutan. Yang ketiga, menaikkan dan menurunkan bahan kimia harus dilakukan dengan hati-hati. Yang keempat, kelengkapan K3, APD, APAR, P3K harus tersedia. Dan yang terakhir, pengemudi harus mengikuti peraturan lalu lintas yang ada dengan selalu hati-hati dan waspada. Dan yang terakhir adalah pengiriman. Individu yang mempunyai sertifikat Asosiasi Transportasi Udara Internasional harus melakukan inspeksi pengemasan, pengkajian administrasi, dan menandatangani dokumen pengiriman. Nah, itu tadi adalah materi dari bekerja dengan bahan kimia. Mudah-mudahan informasi dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf atas kesalahan kata dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.